Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, santriwan dan santriwati yang saya cintai karena Allah, yang saya banggakan semuanya, kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Kalian semua insya Allah adalah para juara karena kalian ya alhamdulillah dari kemarin sudah mengikuti ya rentetan acara ya sampai sekarang. Tadi sudah sholat ya tahajud bersama, kemudian sholat subuh berjamaah, sebelumnya qobliyah subuh, kemudian ya zikir pagi petang ya zikir pagi, dan alhamdulillah ya urutan acara yang sekarang kita akan jalani yaitu kultum subuh. Tadi malam banyak saudara-saudara kita yang teman-teman kalian atau orang-orang dewasa dan seterusnya menunggu pergantian tahun baru ya. Coba jam 12 malam mereka begadang hanya ya sekedar senang-senang, bakar-bakar, kemudian main petasan, main kembang api, jedar-jedor yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu hanya buang-buang duit, itu mubazir. Ya. Lebih baik buat makan, ya enggak, Wildan? Uang makan bakso itu lebih bermanfaat daripada buat beli mercon, buat beli petasan, buat beli kembang api yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Alhamdulillah kamu ya mampir di sini sehingga tidak seperti teman-temanmu ya yang mungkin teman-teman kamu semuanya ya beli kembang api lah atau apa saja dan seterusnya ya. Alhamdulillah kamu di sini dijaga ya, dididik, dibina ya ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah insyaallah kultum subuh ini ya saya akan menyampaikan tentang kisah sahabat Nabi namanya Alqamah. Siapa? Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat Nabi yang taat kepada Allah. Sahabat Alqamah adalah sahabat yang rajin sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Bahkan sampai ada riwayat mengatakan bahwa sahabat Alqamah itu rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Berarti ini orang baik atau orang jahat? Orang baik ya. Menurut kita orang baik ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin berbagi sedekah, berinfak, ya, fakir miskin, anak yatim, ya. Tapi tatkala sedang sakaratul maut, nah ini, ya, ayo bangun, jangan tiduran, ayo bangun, jangan tiduran, dengarkan ilmu itu lebih berharga daripada tidurmu, ya. Maka ketika sedang sakaratul maut itu apa sakaratul maut? Sekarat gitu ya. Orang yang hendak mau mati, orang kalau mau mati namanya ada sakaratul maut. Sakaratul ya. Kata Nabi Muhammad,
wa inna lil mauti lasakarat. Lah, sesungguhnya bagi setiap kematian pasti lasakarat, ada sekarat. Maka setiap kita kucing, kalian cari di YouTube lah, kucing mau mati, sakaratnya kucing, sakaratnya harimau, sakaratnya, kalian cari di YouTube, sakaratnya gini. Kadang ada yang kakinya gini, ya, itu sakaratnya hewan, sakaratul mautnya hewan. Bagaimana dengan sakaratnya manusia, sakaratul mautnya manusia? Ya berbagai macam-macam. Ada yang ya kejang-kejang, ada yang ya jomplang-jomplang. Kalian cari di YouTube ada. Ketika yang dicabut malah gini-gini ya. Ada yang sambil tilawah Quran, baca Quran, ada itu orang soleh berarti. Lagi sakaratul maut malah apa? Sambil murojaah itu hafal Quran. Ada yang sedang sakarat sambil berzikir kepada Allah. Loh, kamu pilih yang mana kira-kira? Hah? Sekaratnya sambil ngapain kira-kira? Baca Quran? Masya Allah ya. Berarti kalau kamu ingin seperti itu harus ya menjaga bacaan Quran setiap hari, baca Quran ya. Nah, sahabat Nabi Alqamah ini sahabat yang luar biasa. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya kepada Allah, dan tidak lupa untuk berbagi kebahagiaan, kepedulian, yaitu dengan cara berinfak dan bersedekah kepada fakir miskin. Ini kan orang baik ya, tapi ketika sedang sakaratul maut, maka kematian sahabat Alqamah ini susah. Loh, harusnya orang soleh, orang yang rajin beribadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekaratnya mudah, ringan gitu ya. Kayak tadi sambil baca Quran, ada orang yang ya diem aja, itu ada yang sambil berzikir, ada sakaratul maut ya. Tapi apa? Sakaratul mautnya sahabat Nabi Alqamah ini, yang tadi kalian menganggap bahwasanya Alqamah itu ahli ibadah, rajin bersedekah dan seterusnya, ternyata apa? Ketika sakaratul maut, mau mati berat, mau mengucapkan la ilaha illallah tersengguk-sengguk. Itu ya, itu orang kalau ngomong gitu ya, sekaratnya susah, matinya itu susah. Kemudian istrinya mengadukan kepada Rasulullah. Mengadukan kepada Rasul, wahai Rasulullah, suamiku sedang sekarat, belum mati-mati. Kenapa wahai Rasul? Padahal dia itu rajin sholatnya, tidak pernah telat 5 waktu, tidak pernah telat. Rajin puasanya, rajin beribadahnya, dan rajin bersedekah. Kok bisa sekaratnya lama? Kok bisa kematiannya itu susah? Kemudian apa? Nabi mengatakan, lantas bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua? Maka istrinya pun menjawab, wahai Nabi, Alqamah tidak punya kedua orang tua kecuali hanya masih memiliki seorang ibu. Oh, masih punya seorang ibu tadi. Berarti bapaknya sudah apa? Meninggal dunia. Alqamah tidak memiliki orang tua kecuali hanya seorang ibu yang sudah tua renta. Ya. Maka apa? Rasulullah SAW langsung mendatangi ibunya. Langsung mendatangi apa? Ibunya. Ya. Rasul datang kepada ibunya. Wahai ibunda, ya, bagaimana sikapmu kepada Alqamah?
bagaimana sikapmu kepada anakmu Alqom? Kok bisa Alqomah itu sahabat yang rajin sholatnya, rajin beribadah, taat kepada Allah, bahkan rajin bersedekah? Loh kok sampai segitunya sekaratnya belum kunjung mati-mati, tak kunjung mati-mati. Gitu. Maka apa? Ibunya pun menjawab, ya, sesungguhnya Alqomah itu cenderung lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku, wahai Rasulullah SAW. Loh, ini berarti apa? Durhaka, Pak Ustadz. Aneh Pak Ustadz. Orang rajin sholat, orang rajin beribadah, taat kepada Allah, rajin bersedekah, loh kok durhaka kepada ibu? Ya memang ada, yaitu Alqomah tadi. Alqomah tadi itu durhaka kepada ibunya. Kenapa? Karena mungkin ada ucapan-ucapan kasar. Ada ucapan-ucapan kasar, ya, yang diucapkan oleh Alqomah, mengucapkan kata-kata kasar yang mungkin hati ibunya tersakiti, atau perilaku, tindakan, tingkah lakunya yang menjadikan ibundanya itu jengkel, marah, sakit hati, terpendam di dalam hati, ya, terpendam di dalam hati. Yang ini mengganjal hati ibunya, sehingga apa? Ibunya tidak ridho untuk memaafkan Alqomah. Loh, kalau seandainya ibu itu kok tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, berarti kesalahannya itu besar apa kecil? Kok sampai-sampai ibunya nggak mau memaafkan kesalahan anaknya? Kira-kira kesalahannya besar apa kecil? Besar. Kesalahannya besar. Ya, makanya apa? Ya, Rasulullah SAW pun langsung, ya, mengatakan kepada ibundanya, wahai ibunda, maafkan anakmu Alqomah. Kasihan, ya, anakmu rajin ibadah, rajin sedekah, taat kepada Allah. Loh kok apa? Sakaratul mautnya lama, matinya lama. Maafkan segera, ayo segera maafkan. Apa kata ibunya? Aku tidak mau maafkan. Loh, berarti ini kesalahannya besar apa kecil? Besar, sampai ibunya itu nggak mau maaf. Loh, luar biasa ini. Makanya nggak boleh kamu ya menyakiti kedua orang tua, terutama ibu. Ya, sampai jengkel, marah, sampai apa? Nggak mau maafkan, berarti kan sudah luar biasa. Jadi ada orang kayak gitu, rajin ibadahnya kepada Allah, rajin bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada kedua orang tuanya malah berbuat keburukan. Ada juga orang yang rajin berbuat baik kepada manusia, orang tua ya berbuat baik, tapi nggak mau sholat. Ini juga sama, aneh ini orang, ya kan? Ada orang rajin sholat, ya kan? Taat kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, tapi sama orang tuanya durhaka. Ya ini Alqomah tadi. Ada orang nggak sholat, durhaka kepada Allah, nggak sholat, nggak mau puasa, tapi kalau sama manusia berbuat baik, wow, saling memberi, bersedekah. Ini juga tidak baik. Ini juga bukan orang baik, bukan orang soleh namanya. Makanya apa? Rasul mengatakan, wahai ibunda, maafkanlah anakmu Alqomah. Aku nggak bisa, susah untuk memaafkan kesalahan anakku. Oh, kalau begitu saya akan bakar anakmu supaya apa? Cepat mati. Tapi Nabi Muhammad ini hanya menggertak,
ngertak. Supaya apa? Hati ibundanya luluh. Sehingga apa? Mau memaafkan kesalahan Alqamah. Maka Nabi menyuruh Bilal dan seterusnya sahabat untuk apa? Mencari kayu bakar. Ayo cari kayu bakar. Cari kayu bakar, tumbuk-tumbuk. Ketika Bilal naruh kayu bakar di samping jasadnya Alqamah, ya, masih itu ya, badannya Alqamah yang masih sakarat, tumbuk-tumbuk. Hati ibundanya mulai luluh. Oh, kenapa? Seorang ibu tidak mungkin tega melihat tubuh anaknya dibakar. Padahal Nabi juga tidak mau membakar, niatnya tidak meniat membakar, cuma hanya sekedar menggertak supaya hatinya ibunya itu luluh, mau memaafkan kesalahan Alqamah. Maka apa? Betul, ketika kayu bakarnya mulai ditumpuk-tumpuk di kanan kiri, ya, atas bawah, samping kepala dan di bawah kakinya Alqamah, hati ibunya luluh. Wahai Rasul, sudah Rasul. Ya, udah, saya maafkan anak saya. Saya maafkan kesalahan Alqamah seluruhnya. Saya ridho, ikhlas. Maka apa? Rasulullah langsung memerintahkan Bilal untuk melihat jasadnya Alqamah. Lihat jasadnya. Kemudian Alqamah langsung bisa mengatakan La ilaha illallah. Kenapa? Karena dia hakikatnya rajin ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, rajin bersedekah. Tapi sayangnya yang mengganjal kematiannya adalah apa? Durhaka kepada orang. Sehingga apa? Durhaka kepada orang tua itu menandakan kematian yang su'ul khotimah. Paham? Su'ul khotimah apa? Kematian yang buruk. Ya, makanya apa? Kalau ada anak-anak yang durhaka, belum minta maaf kedua orang tuanya, dan orang tuanya tidak memaafkan atau belum memaafkan kesalahan anaknya, dan masih mengganjal dalam hatinya, maka anak ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Matinya buruk ini. Ya, makanya apa? Alqamah meskipun dia taat kepada Allah, rajin beribadah, menjaga sholatnya, puasanya, bahkan rajin bersedekah, tapi ternyata dia memiliki sikap yang buruk kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ya, kepada ibu. Makanya apa? Jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang sempurna. Jadi orang Islam yang sempurna dalam mengamalkan Islam. Jangan baik sama orang lain tapi nggak baik sama orang tuanya. Ini kadang ada anak seperti itu, ya. Kalau sama orang tua orang lain sopannya sopan santun luar biasa. Disuruh sama orang tuanya orang tua orang lain, temanmu misalkan, kamu bertemu, ya, main ke rumah temanmu. Sama orang tua temanmu kamu sopan santun. Oh iya Pak, ibu, nurut. Tapi giliran disuruh sama orang tuamu sendiri, orang tua kandungmu, malah apa? Nggak mau. Tapi kalau disuruh sama orang tua temanmu ketika kamu sedang main, iya mau, sopan santun. Nah ini kan terkadang ada anak-anak yang modelnya kayak gini. Sama orang tua sendiri marah-marah, mencak-mencak, tapi sama orang tua orang lain malah sopan enggak, sopan santun, lemah lembut. Tapi sama orang tua sendiri malah kasar, mengucapkan kata-kata kotor dan seterusnya. Ini naudzubil, paham? Maka apa? Jadilah anak yang solih dan solihah secara sempurna, jangan tanggung-tanggung. Kalau berbuat baik semuanya, terutama berbuat baik kepada kedua orang tua terlebih dahulu, baru kepada yang
Jangan sampai kamu berbuat baik kepada orang lain, temanmu, tetanggamu, tapi malah sama orang tuamu kamu berbuat jahat. Nah, ini keliru. Paham? Makanya apa? Jadi orang baik jangan tanggung-tanggung. Berbuat baik kepada Allah dengan cara kamu sholat, beribadah. Berbuat baik kepada orang tua dengan cara berbakti. Dan berbuat baik kepada sesama. Jangan tanggung-tanggung jadi orang baik. Paham? Nah. Ya, baik. Sudah cukup ya. Ini kultumnya. Jadi tentang siapa? Alqamah. Artinya apa? Anak atau durhaka kepada orang tua itu menyebabkan kematian yang susah. Paham ya? Nah, ini hati-hati nih, jangan jadi anak yang durhaka. Ya, saya mengajarkan kepada kamu untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqomah dalam berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, masih ke halakohnya masing-masing yang belum selesai ya. Ya nanti nunggu. Karena yang ini belum pada selesai nih ya, yang halakohnya ini. Mandi ya boleh. Iya, nanti dulu, jalan-jalan dulu.